banyak orang berbicara kebenaran tapi sedang tidak berkasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin asrafil jam'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi biqadari 'azmatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa mari sama-sama memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, karuhun kita, pendahulu kita, keluarga kita. Tidak lupa kita memohonkan ampunan kepada siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa bersilaturahmi dan berjamaah di pagi hari ini. Dan tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk pendahulu-pendahulu kita yang mempunyai peran adil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ayala qiraatul furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kifayah. Sehat semuanya Bapak Ibu. Ini sudah tanggal 10 yang banyak kita bicarakan ketika tahun dan bulan Muharram. Cuman kadang-kadang saya tergelitik juga dengan kata-kata Hijriyah itu adalah tahun baru Islam. Ketika ada ungkapan tentang matahari dan bulan, itu apakah kira-kira kalau matahari bukan Islam, kalau bulan baru Islam? Nah, ada enggak? Karena kadang-kadang kalau tanggal itu berdasarkan peredaran matahari itu bukan Islam. Masehi. Tapi ketika berdasarkan peredaran bulan itu Islam. Padahal kalau kita rentet dari sejarah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi nabi
Itu tahun 500 diangkat menjadi nabi itu setelah umur 40. Setelah umur 40 berarti Nabi Muhammad lahir tahun 571 ditambah 40 jadi berapa? 600 berapa itu? 611. Pertanyaannya, hijrah Nabi pertama kali itu setelah Nabi diangkat oleh Allah sebagai Rasul itu tahun berapa berarti? Kan dasarnya tahun Hijriah itu hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun ditetapkan itu setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu disyaratkan dari zaman Khulafair Rasyidin, yaitu Umar ibnul Khattab ketika menjadi khalifah. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti sebelum Nabi wafat, tanggal yang dipakai tanggal apa? Padahal Nabi sudah diangkat menjadi seorang Nabi. Ketika sudah diangkat menjadi seorang Nabi, berarti keislamannya sudah terjamin nggak waktu itu? Keislaman Nabi maksudnya, oh, kan? Berarti Nabi Muhammad masih pakai Masehi enggak? Padahal selama ini Masehi di dalam benak kita ini bukan Islami. Padahal matahari itu berkenaan dengan kita ini kadang-kadang nggak sportif. Kalau sholat aja lihat matahari. Dulu kita sholat pakai jam mizwalah dan itu peredaran matahari. Tapi nggak ada Masehinya kan, gara-garanya. Maka apa sih sebenarnya tahun Hijriyah dalam suatu kitab Muharram, Safar itu disebut Asy-Syuhur Al-Arabiyyah. Bahkan mungkin Jawa lebih duluan. Ada suro, ada mulut, ada bakdo mulut, ruwah, poso, loh. Itu kan mongso. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, hijrah pertama kali itu 613. Ketika itu Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah yang sekarang ini menjadi nama Ethiopia. Tapi kalau panjenengan tahu Ethiopia sekarang itu, mohon maaf, ya casingnya seperti panjenengan yang putri-putri itu casingnya sama, pakai jilbab. Karena pertama kali saya di-prank juga ketika ke sana. Karena ingin melihat Raja Abraham itu gimana gitu. Saya pikir masih ada sisa-sisa kerajaan. Nah, ternyata ketika itu, Bu, pas hari Minggu, saya nggak ingat ketika itu hari Minggu. Orang-orang mau berbondong-bondong, pakai kerudung. Kalau di kita dulu ya, pakai kebaya. Tak pikir Jumatan. Ternyata itu di gereja. Gitu. Karena ternyata bukan keislamannya ketika itu, tapi rajanya yang adil, yang tidak membedakan perbedaan label agama ketika itu. Makanya Nabi Muhammad SAW tahun 613 itu hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia. Makanya kalau di sana umroh haji ya murah karena dekat. Bayangkan hijrahnya Nabi ke Habasyah. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad hijrah ke Ethiopia niku sebenarnya dia
Kalau kita kebanyakan karena banyak di orang muslim banyak yang dianiaya oleh musyrikin Makkah. Ya kan? Berarti sebenarnya hijrah itu ada dua. Hijrah makaniyah, hijrah haliyah. Yang selama ini kita ini hanya memperingati, tapi hijrahnya belum tentu. Coba kalau misalkan kita hijrah beneran, sudah berapa kali kita memperingati tahun baru Islam Hijriah? Nah, kira-kira yang kita dapat berkali-kali memperingati tahun baru Hijriah, kira-kira yang membekas apa? Ini tanggal 10 besok yang mohon maaf akhirnya sekarang itu yatama, pemberian dan sebagainya, ini kayak Idul Adha kemarin sebagai reminding system yang itu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa kok tanggal? Biasanya kalau di sini santunan tanggal berapa? Mulai awal itu ya, apa besok? Mulai awal, alhamdulillah. Ini sebagai reminding system bahwa kita ini supaya ingat selalu gitu, tentang yatim. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melupakan anak yatim, aslinya kita ini adalah pendusta agama, bukan hanya penista. Dan ternyata yang diancam oleh Allah itu pendusta, bukan penista. Saya sempat kaget, iya ya. Penista nggak ada ancamannya, tapi kenapa pendusta ada ancaman? Maka di surat 107 ya Al-Ma'un itu. Ini dulu. Ini nanti kembali kepada hijrah dulu. Kenapa sih kok terus kemudian yang kita lakukan dalam itu yaitu yatama. Monggo. Monggo Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lanjut. Fadzalika alladhi yad'u yatim. Itulah orang-orang yang menjadi anak yatim. Ada satuan waktu enggak? Ada ketetapan waktu enggak? Berarti ini ketika Muharram atau ketika Maulud? Nggak ada. Duh, ini nggak salah bahwa yang Muharram itu dibuat manajemen sebagai reminding system lek lali. Cuman alhamdulillah kita sadar ya setahun sekali. Sama ketika kita menyembelih. Nyembelihnya 1 tahun sekali. Sampai akhirnya Muharram itu sebagai hari rayanya arek yatim. Ya kadang mesaknya jenengan ini hari raya akeh lho, perayaan ulang tahun. Hari raya ini kan sebenarnya perayaan. Loh, berarti ini pendusta agama. Pertanyaannya, kalau kita ini tidak ngerti bahwa Muharram yang dibuat manajemen untuk supaya tidak lupa anak yatim, kita gitu loh, termasuk pendusta agama di lain bulan Muharram, kan bahaya ini. Dan kadang-kadang kita sudah merasa ketika di bulan Ramadan itu merasa berdosa, merasa bersalah, kita tidak melakukan itu. Tapi kalau di lain-lain Muharram aman-aman saja, biasa-biasa saja.
Padahal diancam, Pak. Lanjut. ولا يحض على طعام المسكين dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tahan. Beda antara anak yatim dengan orang yatim. Maka pendahulu kita mengatakan laisal yatimul ladzi qad mata walidu, bukanlah anak yatim itu adalah yang sudah meninggal ibu bapaknya. Balil yatimu yatimul ilmi wal adabi, yatim yang tidak punya ilmu, yang tidak punya adab, itu sebenarnya yatim yang sebenarnya. Punya bapak dan punya orang tua tetapi kasih sayangnya nggak ada, ya berarti dia yatim kasih sayang. Ponakan panjenengan masih utuh orang tuanya, tetapi tidak ada gitu, kasih sayang dari orang tua. Kadang kita juga, mohon maaf, ketika meninggal atau orang tua ayahnya meninggal terus kemudian anak yatim, panjenengan pengennya itu di rumah panjenengan anak yatim. Untuk supaya apa? Setiap hari panjenengan bisa mengusap-ngusap batuke arek yatim. Maksudnya batuk ini simbol dari pikiran kesusahan. Loh kok malah panjenengan susah nih maneh pisah sama ibunya. Bener nggak? Kalau anak yatim itu yang mohon maaf kelas SD, gara-gara kemudian anaknya atau bapaknya meninggal, kemudian ya udah ta'asuhi di rumah, sama nggak dengan misahkan dengan ibunya? Nah, di sini. Wala yuhuddu ala ta'amil miskin, ini salah satunya ada kaitannya dengan yatim, ya yatim yang miskin maksudnya. Apakah ada anak yatim kaya? Ada. Jadi kira-kira kalau makan jucing jadi enggak tuh? Jadi. Maka ada keterikatannya dengan itu. Lanjut enggak? Maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, bagi orang-orang yang sholat itu celaka. Kenapa? Lanjut. Alladzina hum 'an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Lalai. Oke? Lalai ya. Panjenengan kalau sujud sahwi, sahwi itu artinya apa? Lupa ya. Apa bedanya lalai sama lupa? Ayo. Makanya kita harus ngerti, lalai itu belum tentu lupa. Kalau lupa itu nggak ngerti. Dan mohon maaf di dalam dunia fikih, kalau lali itu dimaafkan. Bener nggak? Panjenengan lali kalau hari ini puasa, terus makan di tengah makan sudah setengah piring baru, wih ya aku poso. Poso lagi sah nggak? Sah, lele. Maksudnya adalah bahwa kita ini fawailul lil musallin, maka celakalah akhirnya untuk memudahkan, memberi warning kepada anak-anak generasi selanjutnya. Pendahulu kita maka mengambil nama neraka itu dari kata-kata well, akhirnya jadi neraka. Well, maksudnya itu ciloko. Sahun itu adalah sholat tapi kita ini tidak ngerti.
tidak tahu apa sih sebenarnya goal get dan tujuan daripada sholat. Nah sekarang tujuan sholat kita ini apa sih setiap hari? Ingat Allah. Kalau ingat Allah, ya kan? Buktinya apa kita ingat Allah? Kadang ini pasangan ingat supaya mohon maaf, supaya mungkin nggak diketahui. Terus akhirnya gayanya ya nulis-nulis permaisuriku. Nah, resik pendekatan ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka sholat ini adalah sebagai reminding system, alarm kita kalau kita lupa. Kemudian diwujudkanlah sholat. Sahun itu adalah lalai akan fungsi daripada sholat. Nah, fungsi sholat kita ini apa sih? Kadang kita ibu, mohon maaf, sregep sholat itu malah justru melakukan kebalikan ataupun antonim daripada fungsi sholat. Contoh, menurut jenengan ngomongin jeleknya orang itu termasuk nggak kemungkaran? Ngomongin kejelekannya orang dengan orang lain itu menurut jenengan kemungkaran nggak? Kemungkaran. Padahal kita ngomonginnya setelah assalamualaikum, waalaikumsalam dan keluar dari masjid. Ini loh yang disebut alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan lupa tujuan daripada sholat karena ada dua. Yang pertama ketika Nabi Musa. Ketika Nabi Musa di surat 20 ya, mulai dari sebenarnya langsung aja ke sholatnya. Ayat 14. Coba 14. Monggo. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Ingat itu apa sih, Dan? Sekarang banyak sekarang genji arek nom-nom yang dimasukkan kalau di Jawa Barat ke barak militer, gitu. Wong mendem iku eling ora? Gak. Oke. Kalau orang mendem, iku sadar nggak? Enggak. Jadi sebenarnya ingat itu apa sih? Sadar bahwa diri kita ini seorang hamba. Kita ini sebenarnya kadang-kadang dilihat oleh manusia sebenarnya juga nggak mendem, tapi nggak eleng alias nggak sadar bahwa dirinya ini seorang hamba. Sampai kadang-kadang itu kita sebenarnya menjadi sama-sama peserta audisi nanti untuk akhirat, tapi kita ikut-ikut jadi juri. Berarti kan kita ini enggak ingat, sadar bahwa diri kita ini seorang hamba. Karena ini berkaitan fa'bud loh. Cuman kan sementara ini ketika ada kata-kata
Di situ dikatakan apa tadi? Sembahlah aku. Ini panjenengan ketika ada kata-kata sembahlah aku, kira-kira panjenengan sedang di mana ini? Masjid kan? Di rumah? Enggak. Di pasar? Enggak mungkin lagi. Di mall? Enggak mungkin lagi. Karena abadaya budu itu harus ada dua yang kita lakukan. Yang pertama adalah secara original bahasa, ya, abadaya budu itu adalah yang pertama wahadahu ataupun mengesahkan kalau dalam bahasa yang familiar. Tapi secara original wahadahu itu artinya menyatukan. Kalau kita biasanya mengesahkan. Jadi kalau kita ini ibadah tapi kok tidak menyatukan atau mengesahkan, itu belum dikatakan sembah. Yang kedua adalah khodamahu. Khodamahu itu menjadikan kita seorang hamba, menjadikan kita seorang pelayan, seorang pembantu. Tapi justru kita ini kebalik. Ketika menyembah Allah, kira-kira yang jadi pembantu siapa? Malah kita ini minta terus untuk dilayani oleh Allah. Loh, ini kan malah justru sholat kita jadi enggak ingat hanya nama. Saya sempat juga meneliti tentang pendahulu-pendahulu itu kalau latahnya untuk astagfirullah ataupun untuk Allah gitu ya, itu jarang sekali. Tapi ketika dia ini kesandung dan sebagainya, itu pasti dia ngomong, duh Gusti Pangeran kula nyuwun pangapunten, nyuwun pangapura. Sampai kula niku dalam bertanya-tanya dalam pribadi, kira-kira Allah muncul neng Indonesia iki kapan yo gitu. Karena waktu pendahulu saya masih ingat, jarang ngomong gitu tapi Gusti Pangeran. Tapi ketika dalam ubudiyah sholat ya Allahu Akbar gitu. Oh, jangan-jangan Allah itu adalah asma. Allah itu nama ataupun sistem. Satu berarti sholat itu untuk apa tujuannya? Untuk ingat. Ingat artinya apa? Sadar. Pertanyaannya sekarang, habis sholat sadar nggak? Karena di surat 29 ayat 45 itu sebenarnya output dari sholat harusnya itu mampu mencegah. Monggo nih. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan tahan. Sesungguhnya sebelum ada kata-kata inna, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, as-sholatu utawi sholat iku tanha nyegah. Sekarang saya balik,
Berarti kalau panjenengan itu nggak bisa nyegah perbuatan keji dan mungkar, berarti jenengan sudah sholat belum? Tapi belum sadar. Sholat tapi belum sadar. Akhirnya jadi apa? Ya olahraga, laleh. Ya benar nggak? Karena kemudian ada peneliti kesehatan, gerakan sholat itu memang ada pengaruh kepada jasad. Ya jangan disalahin. Karena ini sebagai motivasi itu. Tetapi di sini makanya kalau pendahulu kita itu ada dua, ada sembahyang, ada sholat. Sembahyang itu yang ini menjadi wasilah. Karena kalau kita lihat ternyata di dalam Al-Quran itu sholat yang artinya itu bukan gerakan tapi sistem. Ini dilihat ya, as-sholah tetapi masih diartikan sholat. Padahal sholat itu bahasa Arab. Lah terus bahasa Indonesianya apa? Sembahyang. Tapi ketika orang ngomong ayo sembahyang, salah. Karena sementara ini kita sudah dapat dogma dari sholat. Nanti kalau panjenengan dibuka semuanya tambah bingung. Karena ternyata sholat itu juga ada yang namanya. Loh ini termasuk kita ini mau hijrah loh Pak. Selama ini kita memaknai sholat itu gerakan salah. Nggak salah, yuk kita tingkatin. Bahwa sholat itu adalah gerakan yang mempunyai makna. Maksudnya kalau kayak di masjid ini, yuk kita gerakan peduli anak yatim. Loh terus ini gerakan itu adalah perbuatan. Maka di surat 29 ayat 40 mencegah kemungkaran berarti kemungkaran itu sudah terjadi apa belum? Yang namanya mencegah kan belum terjadi. Lah iya. Sekarang pertanyaannya, mencegah untuk supaya tidak mencuri, mohon maaf, saudara-saudara kita yang kanan kiri kita, untuk supaya tidak mencuri, mencegahnya gimana? Karena pencuri sekarang dengan pencuri zaman kita masih kecil-kecil, ini juga beda alasannya. Kalau dulu hanya makan, sekarang keinginan, beda lagi Bu. Maka mencegah kalau misalkan dulu itu adalah kelaparan, yo jangan sampai kanan kiri kita ini ada yang kelaparan. Yo nanti nggak mencuri, itu namanya mencegah. Cuman kan mohon maaf, kalau di masjid ini mungkin sandal yang bagus hilang, sandal yang jelek nggak pernah hilang. Oh, ada juga di sini. Loh, berarti ini kan hanya kepenginan. Kalau dulu memang benar-benar nggak bisa makan. Ini loh Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu tentang hudud, hukum-hukum Islam, khususnya hukum potong tangan, ketika itu zaman Nabi dari awal-awal itu seluruh orang muslimin itu dalam kondisi belum sejahtera. Waduh, kalau ini dipotong-potong, wah, tambah lagi tidak sejahtera. Munajat dapatlah al-maun. Supaya apa? Terjadi pencegahan. Itu loh yang dimaksud ingat, kemudian sadar.
Jadi sebenarnya yang melarang kita ini Allah apa sistem? Jenengan itu tidak boleh lampu merah berjalan, gitu. Iku lampu merahnya apa sistem aturannya? Aturannya. Nah, sementara ini aturan lampu merah itu panjenengan taruh di perempatan jalan apa ditaruh di hati jenengan? Di perempatan. Makanya lek enek polisi abang bablas karena sistem aturannya tidak ditaruh di dalam hati akal pikiran kita. Jenengan kan berpikir cuman aman, ego toh, aman untuk diri jenengan. Lah kemudian ada anak terus kemudian panjenengan lewat karena pakai mobil. Yang kita pikirkan pasti kita, oh aman sepi kok. Padahal kita bisa mencelakai orang lain. Maka as-sholat kalau di surat 9, di surat 11 Hud ayat 87 itu artinya agama. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نطعن في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Artinya mereka berkata, hai Syuaib, apakah agamaku yang dulu kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Tahan dulu. Berarti sholat di sini di maknanya apa? Agama. Agama itu apa sih, Bu? Agama itu adalah tata cara mengelola kehidupan ataupun tatanan supaya tidak amburadul. Jadi yang melarang itu ya aturan. Oke? Saya ulang nih, supaya kita ini hijrah dari yang pengertian yang masih di dasar ini, yuk kita berubah nih. Supaya apa? Supaya sadar. Ulang ya. As-sholatu artinya agama. Tapi di 2945 disuruh membaca Al-Quran, kemudian disuruh menegakkan sholat. Ulangin dan terjemahannya dah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Tahan dulu. Bu, aturan Allah, sistem Allah, tatanan Allah sampai tata surya. Oke, tatanan Allah, tata surya itu disuratkan di dalam apa? Kitabullah, yaitu, nah berarti Al-Quran itu apa? Sistem aturan Allah, sampai kita nggak boleh ngapain, sampai kita itu waktunya sholat, waktunya ya, itu juga sudah diperincikan dalam Al-Quran dan Asun. Oke, berarti kalau Alkitab ini sebagai sistem aturan wa aqimis sholah, ini panjenengan disuruh negakkan apa? Negakkan aturan. Sehingga kita mampu mencegah terjadinya kemungkaran.
Karena mohon maaf, masih ada orang-orang pendahulu itu sholatnya di Mekah, tapi nggak ingat, nggak eleng, nggak sadar. Sama Allah disikat, loh itu sholat di Masjidil Haram di Baitullah loh. Ngopo lagi nih gone rungkut. Kalau tidak ingat sadar, surat 8 ayat 35 coba. Wa ma kana salatuhu 'indal baiti illa bukaan wa tasdiyan fadhuqul 'adaba bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanya siulan dan tepukan tangan. Sekarang ini sudah jarang ya kita itu mendengar orang yang bersiul. Benar nggak? Saya masih ingat dulu ketika masih MI ya, zaman-zaman 80, 70 itu hampir setiap anak yo siso. Tapi kemudian, wah, aja ngundang setan. Setannya padahal sing ngomong sing aja ngundang kuwi. Sehingga kita nggak ngerti. Sampai anak sekarang nih, ayo panjenengan tanya, Le, kamu tahu siso nggak? Nggak tahu. Isone ya siul, Le, bersiul. Kadang itu juga anak nggak tahu. Karena apa? Sudah tidak mendengar lagi siso. Sampai masih ingat saya dulu, siso itu dilombakan dengan lagu-lagu loh. Cuman itu sudah ditakut-takutin. Awas loh, siso itu nekane setan. Padahal siso itu mohon maaf Bu, jadi obat Bu. Jadi obat masuk angin, nek siso kan anginnya keluar. Jadi masuk angin ini sembuh, nggak usah perlu tolak anginnya. Panjenengan coba kalau masuk angin, siso mati. Karena anginnya keluar. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, siulan itu panjenengan lakuin itu kira-kira dalam kondisi apa? Mungkin nggak dengan pas serius, enek apa? Ada sesuatu yang antum pikirkan bener-bener terus iso. Kaon. Siso itu kebanyakan wong sing lamun karo mancing, ngono karo siso. Wong jenenge wong lamun. Wong lamun itu sadar nggak sih Bu? Jenenge wong lamun iki gak sadar. Siso akhirnya. Oke? Berarti maksudnya sholat di dalam Baitullah hanyalah siulan, itu hanyalah lamunan. Lamunan yang tidak diketahui, mohon maaf ini jangan sakit hati. Kita nggak usah sakit hati lah, kadang-kadang juga begitu. Sholat kita ini jangan-jangan ngelamun. Ngelamun apa? Ngelamun kunci, ngelamun dompet. Tapi kan nggak ketahuan. Ngelamun arep ngapusi. Bener nggak? Keluar semuanya sholat. Lah ya berarti kan saya ngelamun nih artine. Karena akhirnya nggak sadar dengan itu semuanya. Ini siulan. Berarti mungkin nggak kita di rumah, kita di masjid di sini ini ketika sholat sebenarnya kondisi kita kayak orang bersiul. Yang pertama, yang kedua tepuk tangan. Tepukan dengan dan tepuk tangan. Jenengan biasa nih kalau bertepuk tangan itu dalam kondisi gimana?
Senang apa rame-rame? Jenengan berani sendiri tepuk tangan? Coba habis ini jenengan jalan pulang sambil tepuk tangan. Terus ngene jarene. Lho, iki kesawapan jin iki. Alias lek ngene iki jenenge apa, Bu? Ya enggak sadar maneh. Enggak eling, enggak ingat diazab enggak sama Allah. Lanjut. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran. Ketika sebenarnya kita ngelamun sholat itu mencegah, tapi kita nggak mencegah gara-gara lalai, karena ketika kita sholat itu selalu melamun, akhirnya nggak sadar. Ini loh Bu yang harus kita ini hijrah setiap tahun, nanti kita bisa melakukan hijrah. Ini dalam hal kesadaran. Karena yang paling sulit itu membangkitkan kesadaran. Contoh ya. Seperti yang saya tadi itu ingat khusyuk khosyuk. Ayo, jenengan kalau khusyuk dalam sholat kapan? Pas rakaat pertama atau pas at-tahiyat? Ayo. Ini gara-gara kita ini nggak ngerti, cuman tahu. Ini jangan dibuat orang lain ya. Maksudnya jenengan untuk diri sendiri aja lah. Jangan-jangan kita tadi, ini jangan-jangan loh. Jangan-jangan kita tadi ku asli nih, gitu. Pura-pura karo rumangsa khusyuk ngono. Kewayangan. Coba lek dhewe no kira-kira yo ngene kira-kira. Jangan-jangan buat. Loh bener enggak? Karena di surat 2 ayat 48 khusyuk itu tetap diterjemahkan. Bu, Bapak, khusyuk itu bahasa Arab loh. Tapi kita itu nggak pernah maknai akhirnya. Mohon maaf, informasi khusyuk itu dari istilah dunia lain. Ayo, kalau di sini nih kalau ditanya khusyuk kuwi apa engko enek fokus terus apa maneh? Serius. Ayo, apalagi Bu? Ayo Pak. Nggak ingat? Akhirnya akan apa itu Pak? Kejadian Ali bin Abi Thalib. Kena panah disuruh. Aku mulai sholat cabutan. Gak kroso. Wong sadurunge salat iki tujuane ben kon cabut ya. Itu kan cerita ataupun sejarah ketika zamannya Ali. Maka di surat 8 45-nya coba. 245-nya. Nah ini. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi beratnya untuk minta pertolongan kepada sabar, terus kemudian sholat dua-duanya. Ini yang berat yang mana kira-kira? Yang sabarnya apa yang sholatnya? Lho lek jenengan kan enteng. Wong mendino yo ning masjid kan enteng. Maksudnya ini apa? Untuk illa alal khosyi'in. Karena khosyi'in tetap diterjemahkan khusyuk. Yuk kita urai ini. Kalau di surat 2 ayat 238 itu bahasanya qanit diartikan khusyuk.
Oh. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله Qanitin. Oke, lanjut. Peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta. Terus? Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Oh, berarti khusyuk, khosyik, terus kemudian konit. Konit, khosyik. Jadi artinya konit apa? Khusyuk. Ayo kita lihat lagi. Ada statement Allah tentang muamalah manusia keluarga. Konit ada dimaknai gitu loh. Surat 4 ayat 34 tentang keluarga. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Nah ini فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. kita akan melihat konit apa di mana. Fasolihatu konitatun. Artinya dan fasolihatu mangko utawi wanita-wanita mana? Oh, maka wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah. Tahan. Fasolihatu qonitat artinya taat. Padahal tadi waqumu lillahi qonitin diartikan khusyuk. Berarti khusyuk artinya pertanyaannya jenengan taat kepada Allah itu waktu tahiyat apa waktu takbiratul ihram? Ya ketika sadar jenengan taat, bukan hanya ketika. Jadi bu khusyuk itu sebelum sholat, ketika sholat, sesudah sholat. Jadi nanti ada input outputnya. Ketika panjenengan sholat gerak, itu panjenengan sedang mengumpulkan input-input yang itu datang dari ruh ilahiyah. Kalau dalam bahasa keren sekarang itu energi Tuhan, spiritual gitu loh. Terus kemudian nanti ada outputnya. Karena sementara ini kita taat cuman ketika bersolat. Kita bersolat yang ngomongi wong. Gitu. Sing bapak-bapak yang ngono mulih-mulih bar salat nyeneni pasangane goro-goro gurung dikene kopi nyeneni lho. Ki apa sih? Ya kan berarti dia enggak eleng, Bu. Ya sama kadang-kadang bapake melok ronda telat didik muring-muring. Padahal yo padahal muring-muringnya karo rukuan yo kan. Bar salat sik pakai ruku. Pakai mengkenah lho muring. Loh, berarti kan kita nggak tahu khusyuknya di mana. Maka yang dibaca tadi oleh imam
Itu khosyi'an muta'ammid. Khosyi' itu artinya tunduk. Lha awake dhewe habis salat kok malah kemetak, kemelinti. Harusnya kan ngene to, Ndan. Oh, aku itu sopo-sopo dan ngene betune. Surat 59:21 yang ini benar-benar secara tekstual ditulis khosyi' tapi dikasih makna. Kalau yang tadi khusyuk enggak diarti. Nah, monggo. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, khosyi' artinya tunduk. Berarti tunduk kita apakah ketika itulah yang dimaksud khusyuk loh. Ini kita perlu hijrah juga loh, Bu. Hijrah kepada pola pikir, hijrah kepada pengetahuan dari yang selama ini mohon maaf di ketika atau yang selama ini masih dasar jangan sampai berpikir apa-apa. Kita hijrah karena sebenarnya Nabi Muhammad hijrahnya itu gara-gara hal, kalau dalam bahasa kita gara-gara kahanan, kondisi. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah. Dan mohon maaf tahun baru Hijriyah itu dasarnya bukan dari hijrah pertama, tapi hijrah ke Yasrib alias ke Madinah baru dihitung. Karena mulai dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah muslimin. Karena kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang memproklamirkan pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lu itu Nabi Ibrahim itu. Gitu. Ini kita rubah hijrah, ayo hijrah. Ini nggak apa-apa. Tapi yang selama ini sekarang ini menjadi hari rayanya anak yatim, hari raya ini sebenarnya fungsinya apa tuh Pak? Hari raya ini fungsinya untuk remending sistem. Kalau kita lupa supaya ingat. Sampai ketika panjenengan kalau disuruh milih jalan, itu kira-kira jalan yang sulit apa jalan yang enggak sulit apa yang mudah? Pasti jalannya jalan yang mudah. Padahal kita ini sama Allah disuruh milih jalan yang sukar. Ya kita buka ini apa sih jalan yang sukar? Surat 90 ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan. Lanjut. 11-nya. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi susah. Jadi maunya Allah itu kita ini ya, menjalani jalan mendaki lagi susah. Karena kita ini kalau disuruh milih yang sulit nggak mau. Ini loh Pak yang sulit. Ini statement Allah loh. Apa sih kriteria Allah sukar? Lanjut. Wa ma adraka mal 'aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Apa? Lanjut.
Fakku raqabah. Ayo, mohon maaf. Panjenengan sekarang bisa nggak memerdekakan budak? Bu, bisa nggak memerdekakan budak? Lalu saya gini, berarti expired no ayat ini. Diulang lagi coba. Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Berarti budak itu selalu ada nggak? Selama panjenengan memperbudak manusia, itulah budak. Berarti panjenengan melepas apanya? Perbudakannya, walaupun dia bukan budak. Jadi budak itu ada selama iki bahayane ning wong sing duwe pondok-pondok biasane. Gayane khidmah. Sampai jam 2 ya kon ngopeni bayine. Jam 2 sih asline ya nesu, asline kula mikir. Itu pengalaman masalahnya. Saya juga pernah ngenger masalah gitu. Oh, lah ya. Jadi gini loh Bu, kita ini disuruh melepaskan dan menghapuskan perbudakan. Ketika panjenengan memperbudak walaupun itu bukan budak, berarti panjenengan telah menganggap dirinya budak. Contoh nih, jenengan ketika ngambil pembantu pasti nggak ada akad perjanjiannya. Kamu nanti kerja jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Tapi kok panjenengan jam 10 masih nyuruh. Berarti ketika jam 10 nggak panjenengan kasih nilai uang lembur, berarti panjenengan sedang apa? Memperbudak. Berarti jam 10 malam panjenengan anggap dia apa? Budak. Jadi yang kita lepaskan, karena ini banyak pengertian Bapak Ibu. Sekarang sudah nggak ada budak, tapi perilaku kita itu memperbudak. Ya sama saja kita nggak mampu melepas perbudakan. Ini sampai kaget ada kula niku nyuwun sewu silaturahmi juga ning nggone Gus iku. Batinku kok enak. Saya mikir Bu, aku hidup itu sampai sekarang nggak pernah sampai nyuruh santri itu kula wedi. Kalau untuk urusan pribadi saya, kula niki takut banget kena ayat iki ngene lho. Jadi ya nyuwun sewu, Pak. Jadi saya biasa makani pitik, terus ngumbah mobil, enek santri lewat biasa. Paling saya cuma ngajarin aja. Ngajarin apa? Ngajarin dia sadar gitu. Karena saya dulu ketika misalkan ada guru saya nyuci gitu ya, saya take over. Udah saya yang nyuciin. Tapi kadang-kadang memang Pak, nggak enak Pak. Ngerti Quran tuh nggak enak. Iya saya takut banget Bu. Kepentingan saya pribadi terus saya ngongkon santri. Rene, gaya nih pengabdian yang gurumu gombalamo. Saya takut, tapi nggak apa-apa. Kalau saya mengerti bahwa perbudakan ketika kita nggak ada nilai, gitu, itu berarti kita sedang memperbudak. Lanjut, berarti memerdekakan budak. Ini akan terjadi justru kita ini yang punya pembantu-pembantu di rumah itu bahaya loh Pak. Bener. Kita ini memperbudak, tapi kan tadi ada akad jam
jam 7 sampai misalkan jam 4. Jam 5 masih panjenengan terus suruh tapi nggak panjenengan pakai nilai. Berarti jam 4 sampai jam 5 sedang memperbudak. Wah, beda. Itu namanya kita tidak memperbudak. Lanjut. Artinya atau memberi makan pada hari kelaparan. Tahan, Bu, menurut jenengan terjadinya hari kelaparan itu setahun sekali apa sebulan pisan? Ya golek ono. Loh, ini mohon maaf, terjadinya hari kelaparan bagi siapa? Yakin masing-masing manusia semuanya. Jadi yang tahunan mingguan ini sebenarnya sebagai remending sistem, sebagai alarm pengingat. Cuman kadang-kadang mohon maaf, pernah nggak panjenengan bunyikan alarm tapi nggak berbekas juga, alarmnya bunyi. Kedengaran. Tapi terus aja, cuman dimatein alarmnya. Padha awake dhewe Allahu Akbar zuhur, iku padha karo awake dhewe tangi terus di cek meneh karena enggak berbekas. Lanjutnya. Nah, ini loh kita juga harus ngerti. Panjenengan itu kalau yatim golek ono sik kerabat yo, jangan yang deket rumah gara-gara ada panti tapi ponakane ning gone Madiun, ponakane ning Pacitan ora blas dipikirne. Iku wong males. Asline wong males ae. Bener nggak? Maksudnya ini panjenengan prioritaskan karena statement Allah itu za makrobah yang ada hubungan kerabat dulu, bukan berarti yang itu nggak boleh. Bermasalah ketika kita punya karib kerabat yang yatim nggak kita urusin, terus kemudian di samping rumah kita ada tapi yang kerabat enggak. Ini memang sulit apa meneh arek yatim jelei. Mualah jelei. Lanjut. Ayo. Atau orang miskin yang sangat Piye iki? Sudah miskin, fakir. Lu bingung kan kita? Padahal kalau di fikih ada fakir, ada miskin, terus menjadi kata majmuk menjadi fakir, miskin. Nanti kalau kita tinjauannya fikih malah ribet. Fakir yang dia nggak punya kerjaan, nggak punya hasil. Yang miskin punya kerjaan tapi tidak mencukupi. Waduh, gak sida wae wong njenengan neliti. Iki kerjaane apa? Oh, hasilnya sakmin. Ya akhirnya entek. Maksudnya fakir itu yang membutuhkan, sudah miskin butuh banget gitu. Dan ini sulit karena apa? Kita butuh tenaga kita untuk mencari. Karena kelas kita ini adalah kadang-kadang cuman ketika mau minta. Itu pun kadang-kadang gara-gara kita ini, mohon maaf udah sebel. Halah iki ora ndang diwehi ndang alih. Wis ndang diwehi ya bendang ngalih. Jadi gara-gara sebel. Lanjut. Maka minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Mohon maaf, jenengan yang tawaso itu cuma satu biasanya. Ini sering muncul enggak nih? Yang ada pasti tawaso bil haqqi.
Tapi jarang yang tawaso bil marhamah. Kepada anak lo jenengan mesti yang bener, wong sing bener. Tapi marhamahnya jarang. Lanjut. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Biasanya kita ini tawasinya cuman kepada sabar dan yang kebenaran. Maka banyak orang berbicara kebenaran tapi sedang tidak berkasih sayang. Akhirnya kasih sayangnya itu dihapus dengan yang penting benar, tapi belum tentu dia sedang berbuat baik. Ini loh yang mendaki lagi suka. Karena sementara ini kita ini hanya apa? Hanya memilih jalan yang mudah. Maka kesadaran, Bu, kalau bahasa Jawanya, wong sadar lan enggak sadar. Itu kalau bahasa simpelnya bahasa Jawa apa? Rumangsa iku ora sadar, lek ngrumangsani kuwi sadar. Sekarang di antara kita ini kira-kira nih lebih banyak rumangsa apa lebih banyak ngrumangsani? Rumangsa ya. Alhamdulillah iki berarti eling tenan. Lah ya, iki jangan boes pokoke aja rumangsa lah. Yuk kita ini berhijrah dari yang pinter rumangsa menjadi ngrumangsani. Le, mbahmu iki duduk ahli ibadah, cuma to le ngono lho. Aja ngene malahan. Le, teror iku lho, mbah iku lho. Oh. Kayaknya yang masjid iki ahli ibadah, rumangsa. Karena ahli ibadah, maka orang yang takut Allah Subhanahu wa taala itu orang yang ngrumangsani bahwa dirinya adalah seorang hamba. Cuman penerjemahnya hanya ulama lah yang takut kepada Allah min ibadihi. Padahal ulama itu adalah artinya ngerti, artinya tahu. Wong alim niku artinya apa, Bu? Pak. Alim itu artinya wong ngerti. Innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Ulama itu terikat dengan ibad. Ibad itu kehambaan. Jenengan boleh jadi apa? Wong sugih, wong boleh. Tapi jangan sampai panjenengan kehilangan kehambaan di dalam diri panjenengan. Kenapa? Kalau hamba kita ini hilang, kita akhirnya tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergane rumangsa Gusti, gustine anak, gustine bojo, gustine pendamping. Wong kadang-kadang yang paling merusak syariat ku asline bapak-bapak. Kemelinti mereka. Oleh anak berani nang ibu enggak pernah bertindak. Coba lek misalnya anake maneni ngono, ayo awas kok. Ya, karena harusnya tugas kita ini, Bu, Bapak, anak panjenengan pokoknya enggak boleh bentak ibunya, musuh ibu. Ojo sampai lek jenengan meneng padha karo jongprokne. Hidupnya malah nggak bagus. Ibu-ibu juga harus begitu, harus hati-hati. Karena apa? Karena satu-satunya makhluk di muka bumi kalau Allah menghendaki dan boleh ada Tuhan ya, selain Allah, iku ya ibu. Makanya ibu-ibu hati-hati.
Jangan sampai ibu iku terus ndongakne elek, omongane gak karu-karuan. Kuwi engko lek dadi kedaden ketika panjenengan ketika marah itu panjenengan dipinjem oleh Allah. Makanya sing paling sabar kudune iku ibu, hati-hati karena ketika panjenengan menguskan apa? Karena di dalam diri panjenengan itu ada rahim. Rahim itu siapa toh? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di surat Luqman 31 itu sama Allah disuruh bersyukur 31 ayat 14. Itu bersyukurnya setelah Allah itu ibu. Makanya hati-hati ibu. Tapi yang ngono kadang ibu dari Tuhan tenan. Arep pendampingi arep apa? Rondo ae gak oleh. Ayo metu ning ndi? Ngono. Lanjut, arep metu coba tahu. Ngono. Lanjut. Datang kerenakan kepada manusia baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Ibu, bapak. Makanya Kanjeng Nabi ngomong, ibumu, 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 baru bapakmu. Yuk kita hijrah dari pola pikir kita yang selama ini panjenengan kalau saya ibaratkan tahu kacang itu kacang godok tok. Karena akhirnya panjenengan melihat kulitnya. Sehingga ketika dikasih isi langsung panjenengan ngomong, iki bukan kacang, kacangnya bentuknya gak ngene, padahal itu isinya kacang kerici, luwih enak timbang kulitnya gitu loh. Tapi kadang-kadang kulit juga menghasilkan sesuatu. Maka hijrah itu tetap harus karena ini sunnah dari Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan hanya memperingati toh. Yuk kita ikut hijrah dari kahanan yang mohon maaf kita enggak eling menjadi eling sadar. Oke? Bu, sudah jam 6, yuk kita munajat kepada Allah. Semoga kita, anak-anak cucu kita dan seluruh keturunannya mampu untuk hijrah haliyah dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Yang dari minimal orang yang mohon maaf kepekaannya kurang menjadi manusia yang peka sehingga ruh ilahiyah selalu melindungi dan selalu membimbing jiwa kita dan anak cucu kita. Allahumma amin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah hayla qiraatul furqan al-fatihah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunan ya Allah, hikmah dan ilmu sebagaimana hikmah dan ilmu yang telah Engkau berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah akhlak Engkau yang mulia kepada kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya sebagaimana akhlak Engkau yang mulia yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Sucikanlah ya Allah pendengaran kami, pendengaran anak cucu kami dan seluruh keturunannya. Sucikanlah penglihatan kami, penglihatan mereka. Sucikanlah hati kami, hati mereka. Sucikanlah akal pikiran kami, akal pikiran mereka. Sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Isa alaihissalam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyad. Wa sallallahu ala Muhammad khairu khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.